kami sedang berada di hutan. Hari sedang hujan, guys. Halo guys, belum ada setengah perjalanan kami kehujanan. Yeay. Kelihatan nggak sih hujannya? Kelihatan kan? Oh, hujan. Hai guys, berhubung hujannya sudah mereda, kami akan melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan Keduku. Halo guys, sekarang kami sudah di Jalan Kayu Manis. Ya, udah deket, tapi kehujanan lagi. Yeay, kami begitu. Udah jam berapa sekarang, Dek? Jam 15.45. Wow. Terus guys, hujannya nggak berhenti. Jadi hari ini kami mau turun ke pelabuhan. Sebenarnya infonya dadahnya ya guys. Jadi kami nggak ada persiapan. Nah ini lagi nunggu kawan ya guys. Lagi nunggu yang lain. Ini Sarita udah datang sama Reza. Nah untuk Indri sama si Devi lagi duluan untuk belikan oleh-oleh. Bahagia kali Sar. Bahagia kali. Weh, nampak saya belakang yang Halo, nampak kali Cis. Oh, jadi. Nah kami mau order ke Sungai Duku. Ini perjalanan dari Pisek. Orang stadion Tegar aja. Nah, ini kami melewati Danau Undri. Tidak terasa ini keluar dari gerbang utama Undri. After some minutes kita sampai di Jalan Soekarno-Hatta. Ya, seperti biasa keadaan macet di dekat Mall SKA. Untungnya nggak terlalu macet banget ya guys. Jadi sebenarnya tadi kami udah mau OTW jam 1 perjanjiannya, tapi karena ya ngaret akhirnya berangkatnya jam 2:04. Nah sekarang kami lagi di Jalan Ahmad Dahlan. Dan ini kondisi cuacanya sangat gelap ya. Agak jauh. Ini kan mau enak hujan guys, keguyur hujan ini bentar lagi. Ini kami belum sampai guys, dan ya hujan datang guys. Ini baru gerimis sih. Mudah-mudahan enggak lebat ya.
guys. Di sini kita nampak banyak ya orang-orang dengan jalan seribu lika-liku. Nah, setelah melalui perjalanan kurang lebih 30 menit, kita berada di Jalan Tanjung Datuk dan kita akan sampai kurang lebih 15 menit lagi di Pelabuhan Seiduku. Mereka sedang bayar parkir 3.000 per motornya ya guys. Bentar sampai mandi dah. Yap, inilah kami nyampe. Dan ya, teman-teman kami sudah menunggu di sana guys. Ini orang ini lagi pada nunggu. Teman kami udah menunggu di sini guys. Inilah orang-orang yang sedang menunggu di sini guys. Dan ini adalah Prawestin sama Depi yang duluan beli oleh-oleh tadi. Tengoklah bentuk mukanya tuh. Dan itu adalah kelompok kami juga dari kelas sebelah. Nah, inilah teman-teman tampak depan dari Pelabuhan Sungai Duku. Halo guys, selamat siang. Kami dari kelompok 4. Nah, sekarang kami sudah berada di Pelabuhan Seiduku. Yeay, stay tune. Dah. Jadi ini lagi nunggu ya guys. Kami lagi nunggu di pusat informasinya. Nah, boleh teman-teman lihat di sebelah kiri terdapat beberapa tempat jualan seperti snack dan makanan. Kemudian ini merupakan denah dari letak Pelabuhan Sungai Duku. Di sebelah kanannya terdapat tempat untuk mengambil tiket ya. Boleh dilihat beberapa orang sedang ngantri. Ini kami sedang berkeliling ya guys. Jadi kami sedang ini mau take foto. Jadi ini kami sedang mengunjungi kapalnya ya guys. Ini kapalnya kayaknya mau berangkat. Dan ini perjalanan ini terlindungi jasa raharja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1960. Dan ya, inilah kapalnya. Dan itu adalah para staff-staffnya ya guys. Oh, malah ngatain orang pacaran. Kelihatan nggak sih? Nggak tahu. Nah, sembari menunggu informasi dari pihak yang akan kami wawancara, kami melihat-lihat terlebih dahulu bagaimana situasi dan kondisi di tempat ini. Kami dari UPW, Pak. Pariwisata. Oh, pariwisata. Wah, kita jalan-jalan aja ini. Nah, kurang lebih 15 menit ternyata yang akan kami wawancara sudah datang dan teman kami memanggil kami tadinya. Jadi niatnya datang kami di sini itu untuk memenuhi tugas mata kuliah kami Pak, yaitu manajemen transportasi wisata. Nah, kebetulan kami ditugaskan oleh dosen kami untuk turun ke transportasi air, yaitu di Pelabuhan Sungai Duku ini. Jadi sebelum perkenalkan saya bisa nggak? Kalau kita sendiri kita yang di
ya saya sebetulnya mau nanya mengenai manajemen operasional sebagainya di sini sih Pak. Ini nanti sistemnya kita ada wawancara santai aja Pak. Dan juga nanti kami juga sambil ngisi beberapa observasi kita. Jadi udah bisa kita mulai Pak. Bisa. Mana? Mulai Ci. Gak ada Ya, beberapa kayak terkait ini sih Pak, Izin dulu, Pak. transportasi di sini kayak santai aja. santai. iya kayak tegak kayak gini kayak ini pelabuhan kayak didirikan pada tahun berapa dan udah berapa lama gitu jalannya gitu. Terima kasih. Ini jadi saya sampaikan ini adalah pelabuhan Sungai Duku. Pelabuhan Sungai Duku adalah pelabuhan satu-satunya yang ada di Pekanbaru, kota Pekanbaru. Pelabuhan penumpang. Dan berapa sebenarnya pelabuhan Sungai Duku ini sudah lama berdirinya dari semenjak tahun 70-an. Jadi pelabuhan Sungai Duku ini sebenarnya pelabuhan yang sangat bersejarah karena dari pelabuhan tradisional dulu. Jadi sampai sekarang ini masih ada. Namun kondisi sekarang itu pelabuhan Sungai Duku ini tidak seramai seperti dulu lagi. Karena ada beberapa hal, mungkin nanti ada yang mau ditanyakan di pertanyaan selanjutnya. Coba apa yang mau ditanyakan lagi? Kalau untuk ini Pak, mengenai pencatatan keluar masuk kapal masih ditulis manual apa udah terintegrasi digital ya? Untuk apanya itu? Info keluar masuk kapal dari Pak. Ini sebenarnya pelabuhan Sungai Duku belum terdigitalisasi ya. Belum terdigital. Sampai sekarang masih bersifat manual, pembelian tiket masih manual, juga untuk keberangkatan juga masih Manual ya, Pak? Tapi ada kita memberi informasi di medsos. Oh di medsos ya Pak. Baik itu di Instagram, Facebook dan yang lainnya. Jadi berkaitan dengan itu mengenai jadwal keberangkatan segala macamnya dari sosial media dibagikan ya Pak? Ada di sosial media Pak. Tetapi untuk tiket itu masih dipesannya Iya, Mas. secara manual, secara langsung, belum tiket Secara langsung di sini Pak. Ya langsung datang aja ke pelabuhan, ada agen Tiketnya. tiketnya, agen kapal. Tadi juga kami lihat Pak di depan tuh banyak loket tiket Pak, harusnya Pak. Itulah sejarah pelabuhan. Dulu kapalnya banyak Ya Pak. ramai Internasional Pak. sampai ke internasional juga ada, ke Malaysia, ke Singapura dulu juga ada, tetapi dengan perkembangan zaman akhirnya pelabuhan Sungai Duku itu ditinggalkan oleh para penumpang. Jadi sudah melalui jalur darat, sudah melalui udara. Jadi seperti itu. Jadi tinggallah satu sekarang hanya pelabuhan hanya kapal Belati. Oh, cuma Ke Meranti Pak. Atau mana Pak? Kapal Meranti. Itu Tujuannya mana Pak? Jelati, kapal Jelati namanya. Tujuannya hanya ke Selat Panjang. Oh, Selat Panjang. Meranti Pak. Ya, Kabupaten berarti Meranti. nggak dipakai lagi. Tiap hari ya Pak? Satu minggu itu 3 kali keberangkatan. Satu minggu 3 kali. Selasa, Kamis, dan Sabtu. Selasa Kamis Sabtu. Berarti Jam 4 sore. berarti ketepatan hari ini berangkat ya Pak ya? Ada jadwal berangkat ya? Jam 4 ya.
Jadi Pak, mengenai penurunan Kak Pak, jatuhnya kan dulu ada di masa jaya hingga sekarang mulai ditinggalkan karena kemajuan teknologi, orang-orang mulai memilih transportasi lain kan Pak. Mengenai hal itu, apakah dari pihak pelabuhan tetap ada prosedur Pak mengenai pembongkaran muat barang segala macam ya Pak? Untuk prosedur gimana Pak? Tentu ada. Tetap ada ya Pak? Tetap ada. Standar operasionalnya tetap ada. Baik. Kalau yang muat tuh Pak dari ada petugas dari pelabuhan kah atau dari pihak kapal atau bebas saja Pak? Untuk yang membuat barang ke kapal itu buruh Ya Pak? SPSI Pak? apa namanya? SPSI? SPSI ya. SPSI ya Pak? Jadi itu tenaga buruh itu. Ya, serikat pekerja ya Pak? Dan dibantu porter juga. Oh ada porter juga ya Pak? Kalau sistem antriannya gimana Pak di sini Pak? Sistem Ya, apanya? sistem antrian, Antrian sistem pembelian tiket Pak. pembelian tiket dan masuk kapalnya, Iya. boardingnya gitu Pak? Begini. Jadi ini kalau umpamanya penumpang mau naik kapal, Iya Pak? beli tiket dulu di agen. Nanti jam-jam 3 baru mulai masuk ke Masuk kapal. kapal. Nanti tiket itu ditambah dengan boarding. Oh, Nanti diperiksa oleh petugas kami. Oh ada pemeriksaan juga? Ada pemeriksaan tiketnya, petugas dari Dinas Perhubungan, dari KSOP, kepolisian, dan dari TNI, Syah Bandar juga. Saya bandar Pak. Jadi ada petugas gabungan di sini. Jadi bukan cuma hanya dari Disub aja, tapi ada beberapa instansi yang lain. Kalau untuk standar keselamatan kayak life jacket, APAR tuh masih dicek terus ya Pak? Ada. Masih selalu dicek Pak? Kewenangannya Syah Bandar itu. Itu Syah Bandar ya Pak? Ya, itu kewenangan dari Syah Bandar. Oh, Syah Bandar. Dan itu ada rutinitas dari Syah Bandar untuk mengecek peralatan semuanya itu. Bukan hanya dari Syah Bandar. Dari pihak kesehatan, KKP itu namanya. KKP Pak? Itu juga mengecek kondisi kapal kita. Jadi kapal itu tidak serta-merta hanya langsung bisa dipakai berlayar, tetapi itu melalui pengecekan secara rutin. Syah Bandar ini petugas dari mana maksudnya Pak? Syah Bandar ini dari kementerian. Dari kementerian Pak? Dari Kementerian Perhubungan. Mereka di setiap SOP Pak? ya SOP itu sama itu. Baik. Itu kan mempunyai perwakilan di setiap daerah provinsi. Iya Pak. Nah, di Provinsi Riau ada juga. Jadi tugasnya itu Syah Bandar SOP ini kan di perairan. Perairan ya Pak? Mereka lah yang berwenang kapal itu bisa berangkat atau tidak, bisa Pak? berlayar atau tidak. Mereka Syah Bandar. Kalau di sini ada rambu-rambu keselamatan nggak ya? Atau kayak jalur evakuasi barangkali? Di sini ya masih minim. Masih minim ya Pak? Masih minim. Berarti kalau informasi Pak ada di papan atau ada announcement Pak? Misalnya kayak berangkat juga macam Kita ada di tugas. Oh, di informasi itu Pak, menginfokan ya Pak? Iya, jadi ya setiap saat itu informasi disampaikan Itu secara langsung apa dari mic Pak? dari mic. Mic ya Pak? Iya. Pengeras suara itu. Kalau untuk
untuk izin segala macem itu sama kayak di terminal nggak sih Pak? Kapal? Maksudnya izinnya kayak Izin Berlayar. berangkat, izin berlayar Pak. Saya berangkat ke sore. Tetap sama ya Pak? Gitu ya? Jadi kayak SOP aja. Kayak SOP itu Pak? Ya, kayak SOP itu. Jadi Lainnya kapal berangkat itu kayak SOP yang ya udah saya sampaikan tadi kan. Iya Pak. Jadi kapal Mulai dari kapal sampai kru-krunya izinnya di Sabandar. Di Sabandar ya Pak? Jadi kalau di musim liburan atau di pokoknya di peak season semacam Lebaran juga Tahun Baru itu jelas terjadi peningkatan penumpang nggak sih Pak? Jelas ya. ya ini kalau di masa-masa momen-momen tertentu kapal Hari-hari Jelati besar. penuh. Jelati pun nggak Pak? Belum. Penuh. Kayak Lebaran ya Pak? Lebaran kemarin itu selalu penuh terus dari hampir Hamin 7 itu sampai plus 7 itu udah penuh. Kapasitasnya berapa Jelati itu Pak? 183 183 Pak. Banyak. Berarti kalau mau foto-foto cek tiket boleh juga? Boleh juga ya Pak? Nah itu jam ini. mau apa mengambil dokumentasi. Iya Pak. Iya. Jadi kalau lagi musim libur apa gitu kan ramai kan Pak? Ada nggak penambahan jadwal dari Iya. pihak kapal kah atau dari pihak pelabuhan Pak? Kalau kemarin apa? Kalau sampai sekarang Belum ada. Cuma sekarang kan ada alternatif lain pelabuhan. Oh iya Pak. Bukan hanya di Sungai Duku Pekanbaru aja, tapi ketika tiket kapal di Sungai Duku sudah penuh, para penumpang langsung ke Buton. Oh iya Pak. Oh ya. Jadi mencari Siap ya, tiket Pak, ya. naik kapalnya melalui pelabuhan Buton. Udah. Tugas. Udah. Masih ada sih Masih ada, Pak. Pak. Mereka, Pak. Bentar. Untuk kapal yang aktif beroperasi di sini berapa jumlahnya Pak? Cuma satu aja. Cuma satu. Cuma satu. Jadi yang itu apa? Itu kebetulan besok ada acara besok pagi itu kapalnya Basarnas. Oh. Jadi tahun 2003 pertengahan atau akhir itu masih ada kapal speed 2 di sini. Tetapi karena penumpangnya menurun, mereka berhenti beroperasi. Tinggal saat ini aja. Terus hambatan-hambatan yang dihadapi pas ini apa? Hambatan untuk kami atau untuk penumpangnya? Untuk penumpangnya dan juga Bapak. Kalau untuk penumpangnya mungkin karena faktor ekonomi. Mungkin tiketnya masih terlalu mahal, tidak ada subsidi dari pemerintah, itu aja. Harga tiket terkini berapa ya Pak? Harga tiket sekarang 160 kan? 165 ya? 165. 165 ya Pak. Tambah boarding 5.000 berarti 170. 165 semua dan sama Oh, sama boarding. tiket 160, boarding 5.000. Udah sama asuransi nggak Pak? Sudah. Sudah semua ya Pak? Jadi setiap penumpang itu sudah dijamin asuransi. Jadi pertanyaan selanjutnya ini kan di pelabuhan ini ramai terus kan Pak. Kira-kira pelabuhan ini ada nggak kasus-kasus yang baru terjadi misalnya diakibatkan karena hujan yang intensitasnya tinggi? Apakah ada kapal-kapal yang terjadi pembatalan atau kasus lainnya seperti kriminalitas? Selama ini alhamdulillah nggak ada keterlambatan keberangkatan, terkadang hal-hal biasa. Jadi selama ini rutinitas keberangkatan dan kedatangan kapal itu lancar, tidak ada kendala.
berarti selama ini kapal-kapalnya sesuai jadwal. Sesuai aja. Menurut Bapak nih dan juga ataupun pihak-pihak berwenang yang lainnya, kira-kira untuk tahun-tahun ke depan itu di pelabuhan ini tuh perlu dikembangkan fasilitas umumnya tuh apa aja Pak? Yang perlu dikembangkan? Yang perlu dikembangkan untuk pelabuhan Sungai Duku mungkin fasilitasnya, baik ruang tunggu atau gedungnya mungkin harus renovasi biar lebih nyaman lagi. Yang kedua, mungkin pemerintah juga harus ada subsidi kepada penumpang kapal agar masyarakat tidak terbebani dengan biaya perjalanan yang tiket yang mahal. Mungkin itu yang agak mahal itu speed kapal speed itu, karena waktu itu 200 hampir 250 sekali berangkat. Jadi kalau umpamanya pemerintah bisa mensubsidi sepertiga umpamanya kan, mungkin penumpang nanti akan bisa datang lagi ke pelabuhan Sungai Duku. Berarti selama ini tarifnya itu misalnya di hari-hari libur atau hari lebaran, hari-hari besar lainnya itu tarifnya cenderung mendatar atau ada kenaikan atau Tarifnya sama sama? nggak ada kenaikan ketika lebaran, hari-hari momen-momen tertentu itu tetap sama. Kalau mengenai tarif ini Pak, bisa nggak penumpangnya akses melalui website atau akun? Untuk sekarang itu seperti yang tadi saya sampaikan, itu tiketnya masih manual. Jadi siapa yang akan membeli tiket datang langsung ke pelabuhan Sungai Duku dan datang ke air. Tapi motor naik ya Pak? Motor bisa. Motor bisa? Mobil naik? Mobil nggak bisa. Ferry. Independen ya? Iya, mobil naik. Pertanyaan selanjutnya Pak, boleh? Boleh, silakan. Kan di sini banyak pekerjaan nih Pak. Ada porter gitu Pak. Kira-kira porter ini punya jaminan kesehatan nggak ya? Kalau tercebur atau Yang terdaftar di SPSI biasanya ada jam sostek dia. Tapi yang buruh tempatan nggak ada jaminan. Karena dia dapat upah antara penumpang dengan dia saja. Berarti kayak luar dari gini Pak, selanjutnya lagi ya Pak. Kalau kita pakai pesawat nih di udara kan kita kalau reschedule atau pembatalan ulang tiket pasti ada regulasinya nih. Pembatalan misalnya 30 menit dari jam keberangkatan, nanti penumpangnya dikembalikan 15% dari tiket. Nah, kalau di pelabuhan ini sendiri ada nggak Pak regulasinya seperti itu? Regulasinya di sini tetap bisa dikembalikan. Nanti coba lihat di tiketnya itu ada tulisannya gitu. Saya lupa itu regulasinya seperti apa. Oke. Tapi kami boleh nggak Pak diizinkan untuk lihat beberapa tiketnya? Nggak bisa. Nggak bisa. Nanti lihat aja sama penumpang. Sama Boleh nanti sama petugas kami. Oke. Tapi tetap ditemanin sama Bisa Bapak ya? kalau umpamanya nggak jadi berangkat, gagal berangkat, kembali. Dikembalikannya full, Pak. Sepertinya full ya, ada potongan ada potongan, tapi persennya saya kurang tahu kapan masih. Itu yang udah bayar. Kalau yang masih bookingnya via telepon udah ada. Biasanya banyak penumpang yang booking via telepon berangkat hari ini, ternyata nggak jadi ya nggak apa-apa. Oh ya, ada bisa memesan tiket juga itu lewat telepon celular. Tapi kalau online kayak Website. pesawat bisa, tapi hanya telepon. Berarti yang merah itu SPSI ya Pak? Ya. Boleh nggak Pak diizinkan nengok-nengok? Boleh. Boleh Pak. Nanti diantar sama petugas kami. Naik-naiknya udah semua. Mau langsung naik kapalnya sampai ke Oke, udah. Ini agak panjang Pak. iya kembali. Udah Pak ditanyain si sampai Berapa jam Pak? isinya. Jam, Pak?
hampir 12 jam. 12 jam ya. Ya, sebulan sampai ya Pak? Pokoknya Pagi bisa kita tanya sama langsung. sekitar jam-jam Nanti kita tanya. jam 5, jam 6. Apa berarti nih jenis kapal? Cuma satu kapal yang beroperasi. Cuma ini aja Kak. Kalau kapal kalau kapal cepat speedboat berangkat pagi siang datang pagi. Makanya di cuma satu. Makanya ongkosnya bedanya jauh. Waktunya juga jauh ya Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup Pak. Udah cukup. Iya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya Pak dan informasinya. Mungkin setelah ini kita dokumentasi dulu boleh Kak? Ini wawancara ya guys. Dan ini kami mau menuju kapalnya bersama Bapak Ibu. Kayak keramaian gitu tuh, kayak aku mau pergi. Sabar ini. Jadi ini beberapa penumpang lagi proses check in sebentar lagi karena mereka mau berangkat guys. Dan ini kami dipandu sama Pak Dodi untuk masuk ke kapalnya dan ini sebentar lagi kami akan sesi dokumentasi. Kenapa tidak pakai seragam? Nah ini lagi proses check in. Kalau di tempat kita tahu. Ini proses check innya. Nah setelah check in mereka akan dipandu masuk ke kapal. Nah ini dibawa kayak barang-barang juga ya guys. Jadi dia tuh ada 3 lantai untuk penumpangnya. Untuk masuk ke kapalnya sebelum para penumpangnya berangkat ya guys. Jadi kami dikasih kesempatan untuk masuk ke dalam melihat bagaimana di dalam gitu. Jadi ini satu-satunya kapal yang beroperasi di pelabuhan ini. Say halo Pak. Halo. Terima kasih Pak. Nah ini tuh untuk penumpangnya ada 3 lantai. Iya ya. Pala bentuk pala. Ya Pak, terima kasih Pak. Nah di dalam seperti ini guys kondisinya. Nah jadi ini penumpang-penumpang. Nah ini contoh tiketnya. Ini yang pink apa ya Pak? Yang pink boarding. Oh boardingnya Pak. Coba dulu Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Berarti Nah posisinya tuh seperti ini biar orang-orang bisa pada tidur juga. sendiri. Oh, ada sekatnya sendiri Pak ya? Oh ini keluarga apa jadi bukan dulu Pak? Oh bisa boleh bisa. Boleh. Maju yuk. Permisi Ibu. Nah di dalam juga ada orang jualan guys. Dan ini kayak barang-barang yang akan dibawa. Permisi adek. Apa? Apa? Ini jenis kargo yang berat ya guys. Ini letaknya di bagian. Bu Ai, Kak Ai, si Ai yang mana nih? Yang mana nih? Masih Cici. Iya, dan ini akses ke atas ke lantai 2 dia pakai tangga ya guys. Untuk penumpangnya kurang lebih 183 guys maksimalnya. Nah ini kami sedang akses ke atas untuk melihat penumpang dan keadaan di atas. Nah di sebelah sini ada kayak apa bang? Mau kemana kak?
Kami mau ke Danau Toba katanya. Nah, kapal ini sangat dijaga dengan keselamatan. Yang pertama itu ada apar, kemudian di sini ada alat pelampung, dan ini juga ada oh dia. Nah, ini kami mau turun ya guys, karena mereka mau berangkat. Jadi waktunya turun. Kalau kita terbawa ke Nah, di dalam juga ada toilet ya guys. Ini kondisi toilet di dalam kapalnya yang bisa digunakan oleh penumpang. Di sini ada 4. Di lantai bawah ini ada 4 kamar mandi. Dan juga ya seperti inilah kondisinya. Wah, rame banget ya. Sangat rame ternyata. Dan ya jadi guys, ini alat angkutnya guys untuk barang-barang yang ada apa gitu? berat. Nah, ini proses memasukkan barang-barang di bagian belakang. Yang tadi di bagian depan dan ini bagian belakang. Jadi kamu kayaknya record aja sih. Misalnya fasilitas toilet yang perlu untuk fasilitas itu. Yang sering itu kami kalau dari sana sini jangan. Kalau untuk perbaiki itu ada sih Pak. Halo guys, jadi sekarang lagi itu. Sekarang kami lagi menunggu keberangkatan KM Jelatik. Tuh. Pacarnya Sawi ada di situ. Dada ayam gue.
say goodbye untuk keluarganya. Sehat sampai tujuan. Balap Tunjukkan jam 16.18 kami akan pulang ke Panam setelah melakukan wawancara. Dan inilah muka-muka orang yang setelah selesai wawancara. Panas. Pandina gimana kata-katanya hari ini? Capek. Capek. Panas. In gimana In? Seru. Aduh gelap lagi. Farhan gimana? Asik aja jalan-jalan. Asik. Wah ini jujur li panas sih. Dan kami akan balik ke Pekanbaru. Ini panas, tadi gerimis. Ya tapi puji Tuhan lah. Jadi kami nggak kena hujan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya.